Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan melanjutkan materi part 2. Pada materi ini kita akan membahas tentang membuat desain menggunakan Adobe Photoshop. Tools yang akan kita pelajari di sini adalah tools pen tool. Ya. Pertama, silakan teman-teman ke aplikasi Photoshop. Bisa diklik kanan, open. Kita tunggu hingga aplikasi Photoshop terbuka. Ini bisa kita close. Oke. Kita tunggu sebentar ya. Oke, jadi ini adalah tampilan dari Photoshop. Nah, di sini ada beberapa tools yang akan saya jelaskan. Namun ada satu tools yang menjadi inti dari materi ini, yaitu ini dia. Namanya pen tool. Tools pen tool. Yang pertama, kita akan membuat lembar kerja baru. Kita bisa menggunakan shortcut. Shortcut itu artinya adalah jalan pintas atau cara cepat membuka atau membuat perintah dalam Photoshop atau dalam apapun berbasis komputer ya. Klik file, kemudian klik new. Ini ada shortcutnya, Ctrl N. Teman-teman bisa klik ini atau menggunakan Ctrl N di keyboard. Nanti akan muncul tampilan jendela new seperti ini. Silakan teman-teman ganti bagian name-nya dengan nama yang ingin teman-teman gunakan. Kalau saya menggunakan tutorial, kemudian presetnya kita biarkan saja, width-nya kita atur sesuai dengan kemauan kita. Misalnya kita ingin buat dalam satuan sentimeter, width-nya 20, height-nya 20, berarti dia jadi ukuran persegi ya, karena tinggi dengan lebarnya sama. Kemudian resolusinya 100 pixel per cm. Kalau sudah, yang lain tidak perlu dirubah, langsung klik OK. Maka teman-teman akan dibuatkan sebuah lembar kerja ya. Jadi ini namanya lembar kerja. Nah, kemudian kita akan menggunakan tools untuk menulis atau mengetik. Kita menggunakan tools yang di bawah pen tool ini. Ini namanya horizontal type tools. Ini yang bentuk T, ini yang pertama kita gunakan. Kemudian silakan teman-teman sebelum mengetik, teman-teman perhatikan dulu bagian atas ini ada jenis tulisannya. Ini ada modelnya, italic, bold, regular. Di sini ada ukurannya, yang dari ukuran kecil, tulisan yang kecil, hingga tulisan yang terbesar. Kalau sudah, ini ada rata kiri, rata kanan, rata tengah, dan rata kanan untuk penulisan. Dan ini adalah warna tulisan. Nah, misalnya kita akan menggunakan tulisan berwarna hitam, maka kita geser dulu ini ke warna hitam, klik OK. Kalau ingin kita rubah, berarti yang di kotak di atas ini kita rubah juga menjadi warna yang kita inginkan. Oke, saya simulasikan. Saya akan menggunakan warna dark ya. Kemudian saya menggunakan aturan ukuran 48. Klik di bagian layar, kemudian silakan mengetik tutorial. Saya ingin ganti tulisannya, berarti saya blok dulu. Klik jenis tulisan, kemudian saya pilih salah satu jenis tulisannya, dia berubah. Kalau sudah selesai, silakan dicentang. Nah, kemudian kita bisa geser ini sesuai dengan posisi yang kita inginkan menggunakan tools yang pertama, namanya Move Tool. Diklik saja, kemudian pada bagian layers, ini namanya layers ya,
kita cari teks yang tadi ini, tutorial, ini diklik. Jadi jangan pilih backgroundnya, pilih yang tutorial, kemudian kita klik tutorial ini dan kita geser. Seperti ini. Bebas kita ingin menggunakannya di bagian mana, misalnya saya gunakan di bagian tengah. Oke, sudah selesai. Kemudian kita akan menggunakan pen tool ini untuk membuat sebuah bentuk desain di bagian belakang tulisan tutorial ini. Maka sebelum kita membuatnya, setelah teman-teman pilih pen tool, selanjutnya teman-teman harus pastikan ya, setelah memilih pen tool ya, di bagian atas ini pilihannya adalah shape. Setelah selesai, kemudian kita akan memilih warna fill sebagai warna dalam. Contoh kita menggunakan warna orange. Kemudian stroke-nya kita hilangkan ya, jadi hanya warna fill saja. Kemudian silakan kita membuat pola. Nah, cara menggunakan pen tool ini pertama adalah untuk titik awalnya teman-teman tidak perlu untuk menarik mouse atau menarik gerakan seperti ini ya, jadi hanya cukup diklik. Nah, seperti itu, membuat sebuah titik tidak perlu ditarik. Nah, nanti di bagian yang kedua, titik yang selanjutnya, misalnya kita ingin buat dia melingkari tulisan tutorial ini, maka titik yang kedua akan kita tarik seperti ini. Tahan klik kiri, kemudian tarik, entah itu ke bawah atau ke atas. Jadi algoritma dalam pembuatan pola menggunakan pen tool ini adalah ketika kita menarik ke atas, logikanya seperti ini. Ketika kita menarik ke atas seperti ini, maka dia menjadi lekukan ke bawah. Kalau kita tarik ke bawah, dia jadi lekukan ke atas. Semakin kita tarik, maka dia semakin melengkung. Kita kurangi tarikannya, maka dia tidak terlalu melengkung. Begitu logikanya. Kemudian kita lepas. Nanti kalau muncul seperti ini garis lurus, itu tidak perlu khawatir ya, karena kita belum melingkari seluruh bagian yang ada di sini. Jadi kita lingkari dulu. Tahan klik tarik, 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 tahan klik tarik sampai ketemu dengan titik yang pertama. Jadi kita klik lagi titik yang pertama ini. Oke, selesai. Tapi tulisan tutorial tadi hilang. Nah, kenapa hilang? Karena dia berada di belakang bidang ini atau pen tool yang sudah kita buat melingkar ini. Bisa dilihat di mana? Kita lihat saja di bagian layers. Nah, di bagian layers ini shape 1, karena dia posisinya ada di atas, maka dia posisinya ada di depan. Untuk supaya tutorial ini terlihat, maka tutorial ini kita pindahkan ke atas shape 1. Caranya, entah shape 1 yang kita tarik ke bawah atau tutorial yang kita tarik ke atas. Seperti ini. Saya klik tutorial, kemudian tahan klik, tarik ke atas. Nah, hingga muncul garis putih seperti ini. Puas. Nah, maka dia berada di atas. Setelah berada di atas, maka tulisan tutorial ini muncul. Kemudian kita ingin membuat bayangan pada shape 1 ini atau yang berwarna orange juga. Maka cukup diklik ini shape 1, kemudian klik FX, klik yang namanya drop shadow untuk membuat bayangan di bagian sisi luar. Nah, setelah muncul drop shadow seperti ini, ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Pertama, distance, kemudian size. Jadi kita hanya bermain di 3 ya, dengan juga opacity. Pertama kita tarik dulu distance supaya ada jarak antara bayangan dengan objek. Nah, setelah mulai kelihatan jaraknya, kemudian kita akan buat dia sedikit blur menggunakan yang size. Kita tambahkan size-nya, semakin tinggi maka dia semakin blur. Kalau sudah, kita kurangi opacity-nya di bagian atas atau kejelasan dari bayangan itu. Oke, maka dia terlihat berbayang. Kalau kita hilangkan centang di bawah ini, oke, hilang bayangannya, kita munculkan lagi. Oke, seperti itu cara membuat bayangan. Silakan teman-teman latihan di rumah buat kira-kira bayangannya seperti apa. Kalau sudah, klik